Assalamualaikum Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Langsung aja lagi kita ngomongin Euro 2020 ya. Kali ini kita ke grup apa nih sekarang? Grup A. Langsung aja ya. Peserta pertama ini ada Poland. Paulo Sousa ya pelatihnya. Ada Szczesny, siapa lagi nih ya? Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski. Itu aja sih kalau dari yang gue lihat ya. Pieter Zielinski, Lukas Fabianski. Ya kalau mau gue ngeliat sih Poland ini memang mereka ini secara individu itu banyak dihuni pemain bagus ya. Cuman nggak tahu kenapa kalau pas sudah jadi satu di tim itu kurang bisa menyatu ya. Kalau gua ngelihat sih ya di Nation League ya tahun lalu mereka kalah 2-0 melawan Italia, pun mereka kalah 1-2 di pertandingan yang cukup dramatis melawan Belanda ya. Kelihatan sekali dari sisi mental itu kurang terbentuk atau kurang siap sih kalau menurut gue. Sekalipun juga mereka ini ya mampu lolos ya sebagai salah satu kontestan di European Championship ini ya, atau di Piala Eropa gelaran tahun ini ya, pun mereka berhasil lolos sebagai juara grup ya. Tapi kalau gua ngelihat ya mereka ini mampu lolos juga tidak terlepas dari kualitas grupnya ya. Ada Austria, North Macedonia, Slovenia, Latvia ya, dan menurut gua ya bisa jadi ini, kalau menurut gue sih dengan amatiran bisa jadi ini ya faktor terbesar kenapa mereka bisa lolos ke putaran final ya. Again sih kalau gue melihat Poland ini as a team, as an individu banyak ya mereka punya pemain bagus, tapi as a team biasanya mereka ya gue nggak ngelihat sih ya ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa dari Poland ya. Pertandingan terakhir ya mereka ini seri 1-1 melawan Rusia ya di friendly games. Di World Cup kualifikasi 3-3 melawan Hungary, menang 3-0 melawan Andorra, kalah 2-1 melawan Inggris ya. Slovakia, kalau kita ngelihat Slovakia, Martin Dubravka, siapa lagi nih, Robert Bosenic, itu salah satu penyerang muda ya di Feyenoord. Banyak sih pemain dari Marek Hamsik ya dipanggil kembali, 33 tahun. Pemain-pemainnya nih banyak tersebar karena Liga Slovakia sendiri ini kan kualitasnya tidak bagus ya, dan mereka ini hampir semuanya pemain yang ada ini dari luar negeri ya, jadi tidak ada pemain dari dalam negeri, maksudnya yang bermain di dalam negeri ya. Slovakia sendiri sih kalau menurut gua ya dari 5 kali pertandingan sih 0-0 melawan Siprus, itu ini ya, Siprus padahal tim lemah. Slovakia melawan Malta 2-2, sekalipun mereka kejutan bisa menang melawan Rusia 2-1 ya. Again kalau menurut gua Slovakia ini akan hadir sebagai katakanlah ya pemeriah lah katakanlah ya untuk di grup A ini ya. Kalau kita lanjutkan setelah Slovakia ini ada Spanyol dilatih oleh Luis Enrique. Ini banyak pemain bagus ya, dan seperti kita ketahui tahun ini minus pemain dari Real Madrid ya. Ada David De Gea, Aspi, Diego Llorente, Pau Torres ya, Busquets itu kaptennya, Gerard Mourinho, Thiago Ferran Torres. Menurut gua banyak dihuni oleh pemain bagus, pemain mahal, pemain potensial ya. Dan kalau gua ngelihat sih di 6 pertandingan terakhir nih cukup bagus ya penampilan dari Spanyol. Mereka 1-1 di World Cup kualifikasi melawan Yunani, menang tipis 1-2 melawan Georgia, menang 3-1 melawan Kosovo, dan pertandingan terakhir mereka seri 0-0 melawan Portugal ya. Spanyol ini yang gue tahu salah satu tim spesialis turnamen ya, dan kalau gue lihat rekor dari Luis Enrique ini cukup bagus ya. Artinya Spanyol ini hanya menderita 1 kali kekalahan dalam 2 tahun terakhir ya, yaitu ketika mereka kalah 1-0 melawan Ukraine di UEFA Nation League ya. Ya, kompetisi berbau-bau pertandingan persahabatan. Gua ringan amatiran menjagokan Spanyol ini akan lolos ya di grup A ini.
Kalau kita lihat ke kontestan terakhir ada Swedia, Robin Olsen, Victor Lindelof, Marcus Berg, itu penyerang kawakan ya, Emil Forsberg, siapa lagi nih? Ya kurang lebih itulah pemain dari Swedia yang menangkap mata gue ya dengan amatiran. Gue pernah melihat Swedia ketika melawan Belanda ya, di kualifikasi Piala Dunia edisi yang sebelum ke Rusia itu. Gue melihat sih Swedia nih again ya, mereka ini bagus secara kolektif, secara tim ya. Cuman mereka tidak ada individu yang mampu mengangkat tim ya. Artinya sosok leader, sosok yang mampu merubah tim lah katakanlah ya. Mereka ini bagus secara tim, kompak gitu. Artinya bermain kebersamaannya cukup bagus ya. Kemarin ini sempet ada peluang ya, Zlatan Ibrahimovic, dan menurut gua kalau seandainya Zlatan bermain itu akan melengkapi dari aspek yang tadi gua bilang itu ya, which is sekarang belum ada. Nah, sekarang ini dengan tidak hadirnya Zlatan ya karena cedera, justru sosok inilah yang kurang, yang tidak ada di tim ya. Artinya pemain yang mampu mengangkat tim, dan menurut gue ini yang mengakibatkan Swedia ini peluangnya agak turun ya dibandingkan ketika mereka ada Zlatan ya. Tapi kalau gue ngelihat penampilan dari beberapa pertandingan terakhir Swedia ini cukup bagus. Mereka World Cup kualifikasi 2 kali menang dari 2 kali penampilan. Friendly games pun mereka juga berhasil katakanlah keluar dengan hasil yang cukup positif ya, 3 kali menang semuanya ya. Gua sih secara ringan amatiran menjagokan Swedia mendampingi Spanyol ya, yang akan lolos dari grup A ini ya. Grup A sendiri ini akan berlangsung di Saint Petersburg dan di Sevilla ya, Sevilla. Dan ini tentu saja akan memberikan katakanlah dukungan tersendiri ya, support tersendiri bagi Spain. Makanya Spanyol tuh gue unggulkan akan lolos, dan Swedia ya sekalipun nanti akan bermain di Saint Petersburg, praktis di 3 tim yang lain Swedia, Poland dan Slovakia ini tidak ada yang menjadi tuan rumah ya. Di pertandingan pertama menurut gue Swedia akan menghadapi Spanyol, dan menurut gue ini akan menentukan langkah dari keduanya ya, karena keduanya ini kan merupakan unggulan ya. Kalau pada saat itu Spanyol yang menang, maka Swedia ini ya harus memetik pertandingan di pertandingan setelahnya ya. Dan menurut gue ini bisa saja sih yang menjadi penghalang ya, katakanlah Spanyol menang, Poland menang atau Slovakia menang di atas Poland, dan di pertandingan kedua Sweden melawan Slovakia ini akan menjadi hidup mati ya. Tapi menurut gue dan ini berpengaruh di mental tim, yang menurut gue ini salah satu hal yang kurang lah di Swedia untuk edisi Euro kali ini ya. Tapi tetap gue menjagokan Spanyol dan Swedia yang akan lolos dari grup A ini ya. Sekian preview ringan amatiran di grup A Euro 2020. Tetap ikutin Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Habis ini kita ke grup F ya.